Hai, apa kabar pemirsa? Saya Claudia Setiohadi akan mengajak Anda untuk mengurai lika-liku kehidupan selebriti di Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Gue merasa beruntung banget karena gede di kota kecil atau di kampung gitu. Nah, bukannya sama kakaknya itu ditolong, difoto dulu adiknya itu. Penyanyi energik yang juga kondang sebagai seorang VJ tersebut memiliki banyak cerita menarik dalam hidupnya. Salah satunya, ternyata Shanty ini adalah seorang yang tomboy berat. Ia suka memanjat pohon, berenang di sungai, bahkan bermain lumpur. Ingin tahu bagaimana cerita Shanty di masa kecilnya? Ini dia ceritanya. Masa kecil Anissa Nurul Shanty Kusumawardhani atau yang akrab disapa Shanty dihabiskan di dua kota, Sukabumi dan Jakarta. Hidup di alam pedesaan membuat Shanty akrab dengan segala permainan alam, termasuk memanjat pohon, menaiki punggung kerbau, bahkan bermain lumpur sawah. Dengan segala aktivitas yang berbau lelaki itulah, maka Shanty pun tumbuh sebagai wanita tomboy. Gue merasa beruntung banget karena gede di kota kecil atau di kampung gitu, karena mungkin kalau anak sekarang umur 7 tahun, 6 tahun mainannya udah handphone dan segala macamnya. Kalau gue mainnya di sungai gitu, terus di kampung, naik turun gunung, kotor-kotoran, main hujan-hujanan gitu. Pokoknya tipikal anak kampung. Ada sih dia permainan masak-masakan gitu ya, tapi dia tidak, saya lihatnya tuh misalnya kayak gini ya, bikin kue-kuean dari tanah gitu ya. Dia ambil simpelnya aja, kurang airnya jauh, ya dia kencingin aja gitu. Nah terus kalau misalnya dia udah kencing, tapi airnya kurang, dia suruh kakaknya kencing di kuenya itu, di adonannya itu. Ya gitu, jadi ya kalau untuk yang perempuan-perempuannya agak begitulah gitu. Terus dia pernah nyoba skuter nyungsep di pagar, gitu aja. Nah bukannya sama kakaknya itu ditolong, difoto dulu adiknya itu celentang begitu tuh. Memang sih karena melihat bahwa adiknya tuh tidak luka-luka, jadi difoto dulu gitu. Jadi dia cuma berteriak kayak "Mamas, mamas." Di masa kecil pula, Shanty kerap diejek dengan sebutan si keling. Semua ini gara-gara warna kulitnya yang berwarna hitam gelap. Namun Shanty tenang-tenang saja menanggapi ejekan teman-temannya itu. Ia tidak tersinggung, juga tak mau ambil hati soal gurauan tadi. Namun di balik semua ejekan tadi, Shanty sesungguhnya adalah pribadi yang menyenangkan, hangat, dan mudah iba. Diejek si hitam, si keling, dakocan, berbagai macam lah julukan-julukan buat orang berkulit hitam gitu. Tapi gue nggak pernah minder anehnya gitu. Malah gue pikir apa sih yang salah dengan kulit hitam gitu, nggak ada salahnya dengan berkulit gelap, itu cuma warna doang gitu. Jadi menurut gue ya silahkan aja ngejek. Jadi gue dikatain si dakocan, si hitam, si keling, kelinci juga karena gigi gue gede nih, 2 di depan, nggak apa-apa. Sang ibunda menginginkan Shanty untuk menjadi dokter, sebuah cita-cita mentereng yang justru membuat si anak jadi pening kepala. Sebab Shanty menginginkan dirinya jadi penyanyi. Karena tiap kali mendengar lagu, Shanty merasa hatinya nyaman. Terlebih di sekolahnya, Shanty menemukan banyak hal yang berkaitan dengan hobinya bermusik dan bernyanyi. Pada akhirnya, sang ibu harus mengalah, sebab si putri tomboynya memilih melangkah menjadi biduan. Mungkin minatnya secara nggak sadar tuh ada dari dulu ya. Gue seneng nyanyi, gue ikut paduan suara di gereja, gue Islam. Gue Muslim tapi sekolahnya dari TK sampai SMA itu sekolah Kristen. Mungkin pertimbangan orang tua karena kurikulum kali ya, karena itu sekolah swasta yang bagus. Jadi waktu itu sekolah Kristen, jadi ikut paduan suara aktif di situ, terus ikut band sekolah, dan gue ikut tim dance sekolah gitu, ikut kompetisi gitu. Jadi minat gue terbentuk karena hobi gitu sebenarnya. Nyokap tadinya pengen gue jadi dokter. Tadi SMA kan nilai gue bagus. Gue tuh selalu ranking mas dari SD. Dari SD sampai SMA tuh gak pernah, paling jelek tuh ranking 5. Itu jadi nilai-nilai gue tuh selalu bagus. Jadi nyokap gue pikir wah nih anak jadi dokter deh nih gitu. Gimana mau jadi dokter kalau waktu mau ngebelah kodok aja gue pingsan gitu kan. Kodoknya gue belah, bangun si kodoknya, pingsan gue.
Sikap tomboy Shanti ikut terbawa-bawa dalam urusan asmara. Saat menjalin cinta dengan Dimas Jayadiningrat, sang pria dibuat geleng-geleng kepala. Sebab Shanti benar-benar jauh dari aroma wanita. Ia bahkan cenderung selebor, bahkan tak ingat hari ulang tahun. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Shanti kalau makan selalu berceceran. Betulnya ulang tahun saya itu tanggalnya sama persis sama waktu kita jadi pacaran. Misalnya tanggal berapa gitu, tanggal sekian gitu. Terus dia dengan bangganya, dia selalu lupa juga waktu itu soalnya. Dia dengan bangganya dia ingat, wah happy anniversary ya gitu, tanggalnya gitu. Terus ya gitu, udah seharian udah gitu bla bla bla. Padahal dia lupa pada hari itu tanggal anniversary-nya sama ulang tahun saya tuh sama persis gitu, sama. Dia nggak nyelamatin gue ulang tahun. Udah gitu kalau makan berecetan gitu. Tapi oke lah gitu sebagai orang yang ngajaim tuh sebenarnya oke aja gitu. Dibanding dia sok nggak berecetan malah ngawur, itu saya lebih sebel sebetulnya. Ini dia apa adanya, emang dia ngomong, dia pernah ngomong sama saya, kalau makan berantakan gitu. Jadi saya terima gitu. Mau makan di mana pecah-pecah keluar becek-becek nggak apa-apa lah gitu itunya. Saya terima aja lah waktu itu. Jatuh cinta, oh aku tak ingin bisa. Jatuh cinta. Berkali-kali gagal rekaman dan juga berkali-kali gagal menjadi seorang model hampir membuat Shanti frustasi. Ia pun semakin terpukul saat vokalnya dinilai tidak merdu. Saat itu yang ada hanyalah gundah gulana. Sampai akhirnya ia mengambil suatu kesempatan emas dengan tujuan dapat memuluskan jalannya. Sebenarnya peluang apa sih yang diambil Shanti pada saat itu? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Gue nggak mau dibilang gagal dan gue nggak mau dibilang orang lain gue nggak bisa. Dia tahu banget apa yang harus dikerjakan untuk dirinya gitu, untuk karirnya gitu. Shanti harus bersusah payah untuk menembus sukses di dunia entertainment. Banyaknya saingan yang memiliki talenta tinggi dan keunggulan ragawi sempat membuat Shanti maju mundur untuk menggapai impiannya. Shanti akhirnya nekat. Ia melabuhkan keinginannya mengikuti beragam lomba seperti lomba model, juga mengikuti beragam casting. Namun apa yang terjadi? Shanti ditolak kanan kiri. Tapi siapa yang menyangka justru penolakan inilah yang membuat semangat Shanti makin membara. Jadi model 2 kali ikut Cover Girl nggak menang. Jadi VJ TV waktu itu 2 kali ikut casting ditolak. Ngasih demo rekaman 3 kali ke Warner tolak semua gitu. Jadi awal-awal permulaan karir gue itu emang penuh penolakan. Dan mungkin yang bikin gue berhasil seperti sekarang mungkin karena satu tekad gitu. Tekad dan bahwa gue nggak mau dibilang gagal dan gue nggak mau dibilang orang lain gue nggak bisa. Dia tahu banget apa yang harus dikerjakan untuk dirinya gitu, untuk karirnya gitu ya. Bukan orang yang limbung gitu. Jadi dia orang yang emang punya disiplin terhadap karirnya, punya disiplin dan punya komitmen terhadap keputusannya yang pasti gitu. Itu secara profesional gitu. Cuman kalau secara personal paling apa ya? Orangnya sih seru-seru aja kayaknya gitu. Maksudnya orang yang ceria, orang yang ya di luaran ya gitu, misalnya kelihatannya orang yang ceria dan orang yang nggak jaim istilahnya. Shanti yang begitu bersemangat menjadi biduan mencoba membuat demo rekaman ala kadarnya. Dengan demo itulah Shanti menyambangi berbagai perusahaan rekaman. Berkali-kali ditolak. Berkali-kali pula Shanti bangkit dan mencoba lagi. Kegigihan Shanti berbuah manis. Pada suatu ketika demo rekamannya go. Inilah momen yang melempangkan jalan suksesnya di kemudian hari. Aduh nih demo kamu nggak bagus gitu kan. Ya itu tuh rasanya malu juga gitu ya. Terus ngomongnya kan langsung face to face sama kita ya gitu. Ya down banget tuh pasti. Cuman dan perlu waktu untuk bangkitin rasa percaya diri lagi untuk ngasih demo kedua gitu. Dan gue termasuk orang yang lumayan beruntung karena biasanya produser-produser itu kalau udah nolak satu orang, satu demo ya demo keduanya belum tentu didengerin, belum tentu ini lagi gitu. Ntar deh tumpukan
tumpukan mana ntar dengerinnya kapan gitu, nggak tahu. Nah gue tuh termasuk yang beruntung didengerin lagi demo gue yang berikutnya, dan berikutnya didengerin lagi, jadi termasuk cukup beruntung. Iya, nanti waktu itu bikin demo dan dia ngirim beberapa kali ke Warner. Dia emang mungkin berubah format, teman. Kebetulan saya waktu Santi rekaman di Bass Studio, saya datang, saya lihat. Cuman waktu itu saya juga mengenal Santi hanya sebagai VJ MTV. Ya kita juga mengenalnya sebagai VJ MTV. Dan saya juga mungkin salah satu yang ngapain sih dia nyanyi gitu. Cuman setelah ternyata dia di Warner dan dikontrak oleh Warner pun, saya sebenarnya salah satu yang tidak percaya bahwa dia akan jadi penyanyi besar sampai saat ini. Bahkan saya juga bilang, apa emang iya dia bisa nyanyi apa? Tapi ternyata Santi itu emang punya keinginan yang dalam. Sampai sekarang pun saya sih acungin jempol, karena saya juga ikutin proses dia. Mulai nyanyi album pertama sampai duet sama Marcel itu, wah saya salut juga sama dia. Banyak cerita mengalir dari kisah perjalanan hidup Shanty. Salah satunya tentang suka dan duka menjalani karir keartisannya. Ada yang unik tuh sebenarnya di tahun 2000 itu, ada yang unik tuh tahun 2000-2001 tuh, waktu album pertama gue keluar itu semua award pada tahun itu gue yang menangin untuk kategori Best Newcomer, pendatang baru terbaik gitu ya. Dari mulai AMI Awards, terus Clear Top 10, MTV Awards, semua deh pokoknya tahun-tahun itu 2000-2001. Sampai Singapura pun gue yang menangin, waktu itu Planet Music Award gue nggak salah. Oh ya, Planet Music Award gue yang menangin. Dan lucunya pada saat itu juga semua media menentang gue. Ya terus terang waktu itu sempet down banget ya, karena usia gue waktu itu masih sangat muda. 20 tahun untuk menerima kritikan yang sedemikian besar gitu. Tuh bisa bikin keder juga, dan keder bener waktu itu gitu. Tapi lagi-lagi untung balik ke keluarga. Keluarga gue sangat kuat gitu untuk megang gue gitu, bahwa biar aja orang mau ngomong apa, yang bawa pialanya kamu kok, yang sukses kamu kok gitu. Emang bener. Shanty pernah beberapa kali ditipu pihak panitia. Ia juga pernah dibayar menyanyi dengan sebuah handphone. Pernah lah show cuma 10 orang yang nonton, terus panitianya kabur, nggak dibayar pakai handphone pernah, terus apalagi ya, terdampar di mana jemputannya nggak datang, kayak gitu-gitulah. Namun hal yang paling mencemaskan buatnya adalah saat dimana video dirinya di ruang ganti pakaian beredar di kanal Mayapada. Shanty tak pernah menyangka jika kejadian bertahun silam itu diupload ke ranah publik di saat dirinya tengah menikmati popularitas. Ya seperti orang-orang yang lain yang ada dalamnya lah, kesel, marah, sebel, mengutuk perbuatan itu, ya apalagi pastinya ya gitulah, sedih. Percaya nggak percaya, kayaknya maksudnya ini kan kejadian 6 tahun yang lalu, baru sekarang loh gitu loh, maksudnya ya ampun nih orang gemes aja, kenapa sih gitu. Tapi gue nggak mau kejadian ini justru ngebawa gue jadi sedih, jadi stres, jadi sakit, jadi apa. Gue nggak mau, karena itu berarti pelakunya yang menang. Gue harus kuat, dan karena itu satu-satunya cara untuk ngadepin ini gitu loh. Kalau gue emosi juga, kalau gue marah juga, kalau gue kepancing, nggak akan ada jalan keluarnya. Setelah berhasil membuat album rekaman, Shanty mendapatkan berkah lain menjadi pemain film layar lebar. Tentu saja melakoni dua profesi tersebut secara sekaligus membuatnya menjadi manusia yang super sibuk. Namun yang menarik, bagaimanakah Shanty dapat ditawari menjadi seorang pemain film? Dan apakah yang membuat Shanty bisa melakoni dua profesi tersebut secara sekaligus? Gue gak nyangka bahwa masih bisa bertahan 3 album gitu. Gue gak menyangka bahwa sedemikian banyaknya pendatang baru di Indonesia. Gue udah menyelesaikan film pertama gue, dan alhamdulillah baru film pertama. Kerja keras Shanty akhirnya berbuah manis. Album rekaman pertama, kedua, dan ketiga sukses di pasaran. Kini si anak desa yang pernah dipanggil dengan sebutan si Keling itu telah menjelma menjadi artis populer dan mencecap arti kemasyhuran yang selama ini hanya sekadar impian buat Shanty. Gue gak nyangka bahwa masih bisa bertahan 3 album gitu. Gue gak menyangka bahwa sedemikian banyaknya pendatang baru di Indonesia.
gue masih bisa bertahan gitu. Nggak nyangka juga. Bahkan gue bisa sepanggung sama Krisdayanti, bahkan gue bisa sepanggung sama Titi DJ gitu, bahkan gue bisa sampai ke Malaysia, gue bisa nyanyi di acara ulang tahun TV sana gitu. Gue gak nyangka, buat gue itu bener-bener anugerah. Jika mengingat sukses ini, maka Shanty terkenang pada jejak awal ia merintis karir yang begitu sulit diraihnya hingga membuatnya nyaris frustasi. Setelah menimba sukses di dunia tarik suara, Shanty pun menerima tawaran menjadi bintang film layar lebar. Sebuah tawaran manis yang langsung ia sambar meski Shanty tak pernah berakting sebelumnya. Perhitungan Shanty mengambil tawaran berakting tepat adanya, sebab ia dinilai sukses membawakan perannya hingga dirinya nyaris tak percaya karena setelah itu ia kembali ditawari main film lagi. Gue udah menyelesaikan film pertama gue dan alhamdulillah baru film pertama selesai langsung ada tawaran film kedua gitu. Jadi gue ngerasa bahwa di saat ini di karir gue adalah dalam posisi stabil, alhamdulillah. Keberhasilan Shanty menjinakkan ganasnya dunia entertainment tak membuatnya berpuas hati. Sebab Shanty masih memiliki banyak keinginan yang belum kesampaian. Salah satunya adalah menggelar konser tunggal. Inilah keinginan Shanty yang masih tergadai hingga kini. Sebab sekarang ini Shanty telah menikah dengan seorang pria dari Amerika Latin dan bermukim di Hong Kong. Namun Shanty tetap ingat semua cita-citanya itu. Buat album jelas pengen album yang meledak. Meledak Peter Pan sampai 3 juta kopi pengennya. Tapi kalau nggak tercapai juga nggak apa-apa sih. Terus pengen punya konser tunggal. Konser tunggal tuh pasti impian semua penyanyi deh. Semua penyanyi dan semua band, semua musisi. Dan ya insya Allah terkabul. Tak selamanya cinta dapat bersatu, begitu pula yang terjadi pada kisah cinta Shanty dengan Dimas Jai yang awalnya begitu lekat, namun kandas juga. Pada akhirnya, Shanty berjodoh dengan Sebastian Paredes yang telah memberikannya seorang anak sebagai tanda cinta mereka. Seperti apakah perjalanan cinta Shanty? Ya gue percaya bahwa di setiap diri orang itu sebenarnya ada dua pasang yang dibelah. Jai itu selalu ada pada saat gue goyah secara emosional dan juga goyah secara karir gitu ya. Dalam satu perjalanan kisah asmaranya, Shanty pernah menjalin kasih dengan sutradara Dimas Jayadiningrat. Namun cerita cinta mereka pada akhirnya terputus di tengah jalan. Shanty pada akhirnya menikah dengan pria warga negara asing bernama Sebastian Paredes. Pernikahan mereka pun sudah dikaruniai seorang buah hati. Itulah ya yang dinamakan misteri cinta, di mana rahasia jodoh dan asmara hanya Tuhan yang bisa mengaturnya. Ya gue percaya bahwa di setiap diri orang itu sebenarnya ada dua pasang yang dibelah di tengah pada saat mereka dilahirkan, disebar ke penjuru dunia, nanti disatukan kembali gitu. Dan itu satukan kembalinya itu udah takdir. Bicara tentang mantan kekasihnya, maka Shanty terkenang akan kebaikan Dimas Jai. Pria berambut gondrong itulah yang membuatnya sadar dan memahami tentang arti persahabatan. Sebab Jai pernah menolongnya tanpa pamrih. Jai pula yang membuatkan video klip tanpa bayaran sepeser pun. Semua kebaikan pria di masa lalunya itu tak akan pernah hilang dari ingatan. Jai itu gue bilang sangat berpengaruh di karir gue karena dari album pertama dia yang bikin video klipnya gitu. Dengan kadang-kadang dengan tidak ada budget sama sekali, dan sempat di kejadian di album kedua itu gue bener-bener lagi sedown-downnya soal karir gue. Down banget, gue datang ke dia, gue minta tolong, gimana tolongin caranya, dan dia bener-bener bantuin gue tanpa pamrih, tanpa ngitung uang, tanpa sama sekali nggak ada. Malah kalau dia waktu itu maunya malah dia yang ngeluarin uang buat bantuin gue, cuman gue nggak ngizinin waktu itu, gue nggak ngizinin, gila pacar bukan gitu. Jai itu selalu ada
pada saat gue goyah secara emosional dan juga goyah secara karir gitu ya. Dia tuh selalu yang ibaratnya kalau pas mau jatuh nangkep gitu, nangkep ditahan jangan sampai jatuh gitu, dengan caranya dia sendiri gitu. Dia nggak selalu ada tapi nggak pernah hilang juga dari hidup gue gitu. Karena klik, satu vision, terus udah nggak perlu beradu pemikiran yang gimana karena idenya dia sama ide gue udah masuk kok gitu aja. Shanty memang tomboy, tapi Shanty juga romantis. Sisi romantisme ini terlihat saat ia menciptakan lagu. Semua lagu yang diciptakan Shanty bukan asal mengarang, melainkan berdasarkan pengalaman pribadi. Disinilah Shanty pernah menuliskan satu lagu tentang Dimas Djayadiningrat sebagai tanda kenang-kenangan pada kisah asmara di masa lalu. Pokoknya gini aja deh, itu kan lagu gue tulis sendiri. Gue nggak pernah menulis sesuatu yang bukan pengalaman pribadi, itu aja. Gue nggak bisa. Jadi sesuatu yang gue tulis dan nyanyikan itu biasanya pengalaman pribadi. Saya tanggapannya, terima kasih Mbak Santi. Let it flow. Kata kameramennya let it flow Mbak Santi. Menurut saya Santi itu eksotis orangnya. Lebih kalau nyanyi lebih energi. Ya lebih baik Santi dinyanyi ya. Emang dia tepunya dinyanyi dulu. Harapan ke depan saya Santi ke Indonesia lagi meramaikan belantika musik Indonesia. Aku suka banget sama Shanty. Shanty itu multi talenta banget. Selain jago ngedance, suaranya juga oke banget. Pokoknya ajib lah buat Shanty. Tak ada yang tahu seperti apa hari esok, maka jadikanlah hari-harimu penuh arti dan manfaat agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Usai sudah saya menemani Anda pada hari ini, semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi dapat membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya.